Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar dasar-dasar bahasa Arab. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Para ulama, cendekiawan Islam dari zaman dahulu, para scholar, Islamic scholar, mereka menulis penjelasan-penjelasan tentang agama Islam itu pakai bahasa Arab. Sehingga dengan belajar bahasa Arab, maka peluang bagi kita untuk mengenal Islam lebih dalam itu menjadi terbuka luas. Baik, kita akan belajar bahasa Arab secara praktis ya, untuk dapat membuat minimal kalimat sempurna. Tip yang pertama, komponen utama dalam bahasa Arab. Ada istilah dasar yang harus difahami oleh kita semua dalam bahasa Arab. Jadi tulisan Arab itu memiliki unsur-unsur dasar. Apa saja istilah dasarnya? Oke, yang pertama disebut kalimat sempurna. Apa itu kalimat sempurna? Kalimat sempurna adalah kalimat yang dapat difahami artinya, yang tersusun dari dua kata atau lebih. Kalimat yang dapat difahami artinya, yang tersusun dari dua kata atau lebih. Itu maksudnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu dapat tersusun dari dua kata atau lebih dan dapat difahami artinya. Misalkan ada kalimat misalnya Tono memakan roti. Kita dapat pahami artinya gitu. Oh, ternyata Tono sedang makan roti gitu. Jadi tersusun dari dua kata atau lebih yang dapat difahami artinya. Kalau kalimat tersebut tidak difahami artinya, maka bukan disebut kalimat sempurna. Misal, Tono dimakan roti. Nah, itu kan kalimat yang tidak difahami. Apa maksudnya kok bisa Tono dimakan roti? Nah, itu enggak dapat difahami maknanya. Jadi, kemudian kalimat sempurna itu istilahnya dalam bahasa Arab disebut al-jumlah atau al-kalam. Taib. Nah, kemudian kita beralih ke unsur pembentuk kalimat. Kalimat itu kan tadi terbentuk dari dua kata atau lebih. Sedangkan kata dalam bahasa Arab itu disebut al-kalimah. Nih, al-kalimah gitu ya. Al-kalimah itu artinya kata. Oke. Al-kalimah artinya kata. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut jumlah, tapi kalau dalam bahasa Arab juga kata disebut kalimah. Pakai tamar betul. Nah, kemudian kata ini dalam bahasa Arab macamnya ada 3. Di seluruh teks Arab, seluruh tulisan Arab itu pasti tersusun dari 3. Udah, pasti tersusun dari 3. Kalau nggak isim, ya fi'il, ya pasti huruf. Nah, itu 3. Isim, fi'il, dan huruf. Yang lainnya nggak ada. Seluruh tulisan Arab, baik di Al-Quran maupun tulisan di kitab-kitab para ulama, maupun tulisan teks esai bahasa Arab. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk penjelasan. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa kalimat sempurna itu terbentuk di dalam bahasa Arab dari 3, terbentuk dari kata-kata. Nah, kata itu dalam bahasa Arab dibagi 3. Ada 3 bentuk kata dalam bahasa Arab. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Ismun itu apa? Isim itu kata benda yang menunjukkan benda, kata sifat atau kata keterangan waktu atau tempat. Kata yang menunjukkan benda. Contohnya, Alkitab. Benda kan? Alkitabu kitab. Contoh lagi, Al-qalam. Al-qalamu pensil atau pena. Dan kata sifat contoh lagi,
kabirun besar, sohirun kecil, misalnya lagi. Kemudian nawifun bersih dan kata keterangan waktu atau tempat. Kata keterangan waktu atau tempat contohnya tuh sanah tahun, kemudian godan besok. Kata keterangan tempatnya amama di depan, waro'ah di belakang, yamina di sebelah kanan, dan seterusnya. Kemudian fi'lun, kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Biasanya ada tiga susunan utama dalam fi'il. Itu ada fi'lun madi, fi'lul mudhari, dan fi'il amar. Tapi kita akan pelajari dua yang utama dulu aja. Yaitu fi'il madi, fi'il yang memiliki artinya tuh sudah melakukan. Jadi kalau misalnya ada fi'il artinya doroba, misalnya doroba, memukul artinya, berarti artinya sudah memukul. Tapi kalau yadribu, fi'il mudhari, artinya apa? Artinya sedang atau akan memukul. Kemudian kata yang ketiga dalam bahasa Arab disebut harfun, yaitu kata yang tidak bermakna kecuali jika bersama dengan kata yang lain. Contohnya apa? Contohnya wawu, gitu kan? Wa, fa, apa maknanya wa? Ya, fa, dan nggak dapat difahami. Nggak dapat difahami. Tiba-tiba Anda ngomong wa, ba, fa, itu nggak bisa difahami. Nggak bisa difahami maknanya apa. Nah, kalau misalnya bersambung dengan kalimat lain, misalnya bersambung dengan isim, gitu. Misalnya dalam Al-Quran, wal asri, ya, artinya demi masa. Watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Misalnya lagi dalam Al-Quran itu juga ada apa namanya? Dalam Al-Quran itu ada wadduha dan sebagainya. Oke, jadi isim kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu atau tempat. Sedangkan fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu, yang memiliki waktu tertentu, dan huruf kata yang tidak bermakna kecuali jika bersama dengan kata yang lain. Ini skemanya. Jadi jumlah itu kalimat sempurna tersusun dari kalimat. Kemudian kalimat itu ada 3 bentuknya. Isim tadi kata yang menunjukkan benda, kata sifat atau kata keterangan waktu dan tempat, dan fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu, dan harf kata yang maknanya hanya berfungsi jika bersambung dengan kalimat. Baik, kita masuk dalam kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Nah, kita kan sudah belajar di kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu ternyata ada 2 macam. Ada jumlatun ismiyatun dan jumlatun fi'liyatun. Nah, ini lagi-lagi hubungannya nanti dengan isim fi'il tadi. Jumlah ismiyah apa? Jumlah ismiyah itu kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Tadi isim apa? Isim itu ada kata yang menunjukkan benda atau menunjukkan kata sifat atau menunjukkan kata keterangan tempat waktu. Ya kan? Dan 2, jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah kalimat sempurna yang diawali atau awalnya itu dengan fi'il. Apa tadi fi'il? Fi'il adalah kata kerja yang memiliki keterangan waktu. Dan yang ketiga pelengkap jumlah. 4 jumlah itu kita pelajari nanti. Tapi yang utama 2 ini. Lanjutnya kita belajar apa itu jumlah ismiyah. Ya. Sebelum masuk jumlah ismiyah, tadi kita masuk ke isim. Jadi isim itu punya tanda-tanda. Jadi kan isim apa? Kata yang menunjukkan benda, artinya kata yang menunjukkan benda, atau kata sifat, atau kata yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Tandanya ada 4. Yang pertama bisa ditanwin, an, in, on. Gitu. Bisa misbahun. Pokoknya kalau ada kalimat Arab bacanya misbah, ada tanwinnya baik an atau in atau on, maka dia isim. Contohnya misbahun, bisa misbahun, misbahan, misbahin, misbabun, masjidun. Misbahun artinya lampu, babun artinya apa? Babun artinya pintu, masjidun artinya masjid,
khubsun roti, burtukolun jeruk. Yang kedua tandanya dikasih atau diawali dengan alif lam. Ini contohnya sama. Ini tadi kan yang di atas misbahun ini, babun masjidun khubsun burtukolun ini tinggal dikasih al. Nah, kalau dikasih al, maka nggak boleh ada tanwin. Ini juga penting diperhatikan. Kalau ada tanwin nggak boleh dikasih al. Tapi kalau ada al nggak boleh dikasih tanwin. Jadi bisa cuma misbahun atau al-misbah. Kalau al-misbahun dua-duanya bisa, itu salah besar. Dalam bahasa Arab itu kesalahan yang benar-benar fatal. Yang ketiga, biasanya isim itu diawali ma, tumi, atumi. Contohnya apa? Mistoratun, mimsahatun, penghapus, mistoratun, atau al-mistoratu, penggaris, maktabun, au al-maktabu, artinya meja, mal'abun au al-mal'abu artinya lapangan. Contohnya yang terakhir, tanda yang terakhir adalah ada tak marbutohnya. Contohnya apa? Haki. Contohnya apa? Hakibatun atau al-hakibatu artinya tas, gitu ya. Nah, tadi kan saya pelajari isim, sekarang kita kembali lagi ke jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah tadi? Jumlah ismiyah ingat kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Sedang isim tadi apa? Isim kata yang menunjukkan benda atau kata sifat atau kata keterangan tempat atau waktu. Tandanya ada berapa? Ada 4. Apa saja tadi? Ada tanwin. Kalau yang kedua ada alif lam. Kalau di tanwin nggak boleh dikasih alif lam, tapi kalau ada alif lam nggak boleh di tanwin. Oke. Ayo. Yang keempat ada awalnya ada ma, kayak masjidun gitu ya. Madrasatun, kemudian mi, sarotun, mimsahatun dan sebagainya, ada mu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir siapa ada tak marbutah. Nah, sekarang jumlah ismiyah itu disusun dari 2. Dua-duanya isim. Isim yang terletak di awal kalimat dalam jumlah ismiyah, dalam kalimat semua itu disebut mubtada. Sedangkan setelah mubtada ini disebut khobar. Ini ada rumusnya. Jadi bila ada isim yang ada alif lamnya, harokatnya dhammah. Setelahnya itu nggak boleh ada alif lamnya, harokatnya harus dhammatin. Paham maksudnya? Jadi kalau kita ingin membuat kalimat sempurna dalam jumlah ismiyah, unsur utamanya ini mubtada dan khobar. Nah, unsur utamanya adalah isim yang ada alif lam dibaca dhammah. Setelahnya isim yang tidak ada alif lam dibaca dhammatin. Kita langsung ke contohnya. Contohnya, al-baitu nazifun, rumah itu bersih. Al-baitu ada alif lam, akhirnya dibaca dhammah. Baitunya. Tuh ini ya. Ya. Baitu. Nazifun bersih. Bersih. Enggak boleh ada a dan dibaca dhammatin. Satu lagi. Al-jami'atu wasi'atun. Al-jami'atu universitas itu wasi'atun luas. Al-jami'atu ada al, akhirannya u, isim u ini. Dan ini enggak ada al, akhirannya u. Nah ini terus. Al-amudu tawilun. Tiang itu tinggi. Al-maktabatu qaribatun. Perpustakaan itu dekat. Al-waladu shaghirun. Anak itu kecil. Kecil anaknya. Kemudian at-tabibatu mahiratu. Dokter perempuan itu ya apa? Orangnya mahir, ahli. Baik. Sekarang kita ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah apa? Kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il. Tadi fi'il apa? Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Baik. Unsur utama penyusun jumlah fi'liyah tadi. Jumlah fi'liyah apa? Jumlah atau kata kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il itu ada 2. Yang utama 2, tapi yang
yang ketiga ini bisa masuk bisa tidak. Contohnya yang apa? Di antaranya ada 3. Satu pertama fi'il, tentu fi'il kata kerjanya. Yang kedua fa'il, pelakunya. Yang ketiga maf'ul bih. Untuk lebih jelasnya kita lihat di kota. Jadi jumlah fi'liyah itu sederhananya fi'il ditambah isim. Nah, isim di sini boleh, tadi kan kalau mubtada kan awalnya harus ada alnya yang depan, yang belakangnya nggak boleh ada al. Nah, kalau isim yang sini boleh ada al, dibaca dhammah, dan juga nggak ada al, dibaca dhammatain. Dan isim selanjutnya sama, tapi ini dibacanya fathah dan fathatain. Artinya ini objek. Kita lihat saja di contohnya. Ta'allama fi'il. Talibun atau at-talibu isim ya. Isim. Nah, isim ini disebut namanya fa'il atau pelaku. Ta'allama artinya belajar. Talibun atau at-talibu artinya siswa, pelajar. At-tarikha. At-tarikha artinya apa? At-tarikha artinya sejarah. Jadi siswa itu sedang belajar sejarah. Dan apa bedanya sama ini sama ini? Ini ta'alama nih ya ta'alam. Sama ya tadi yang dijelaskan dalam fi'il tadi kan. Kita ingat lagi bahwa ta'alama itu fi'il madhi. Berarti artinya sudah belajar. Ya kan? Kalau ya ta'alamu dia sedang belajar atau akan belajar. Tarikh. Ini yang kedua contohnya. Soha falahun au al falahun. Sohanya berteriak. Falahun atau al falahu artinya apa? Petani. Berarti petani itu sudah berteriak. Kemudian ini fi'il mudhari'nya yang artinya sedang atau akan. Jadi yasihul al-falahun au al-falah. Yasihu berteriak, sedang atau akan berteriak, falahun petani. Yang contoh terakhir sami anasun au sami anasu al-muhadarata. Yasma'u nasun au anasu al-muhadarata. Jadi sami'a artinya mendengar, dan nas ini kan isim tadi kan boleh ada. Kalau nggak ada alif lamnya maka wajib didomatin, kalau ada alif lamnya maka wajib dhammah. Al-muhadarata. Nah, al-muhadarata artinya ceramah. Yasma'u ini fi'il mudhari'nya. Jadi sami'a telah, manusia itu telah mendengar ceramah. Kalau yasma'u muhadarah. Jadi orang-orang manusia atau orang-orang itu sedang atau akan mendengar ceramah. Nah, ya ini isim yang ketiga. Ini apa? Isim yang ketiga kenapa dibaca tani? Ini artinya pelaku. Jadi pelaku aja dibaca a. Sama nih di sini rumusnya. Baik. Sampai di sini semoga bermanfaat. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalani urusan-urusan kita yang dalam berkah dan lindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.